Halo semuanya, perkenalkan saya Irfan Richardus Limisa dengan NIM 24091116019. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil simulasi audit keamanan jaringan wireless itu menggunakan tools WiFi pada sistem operasi ke Linux. Di sini saya telah melakukan proses scanning jaringan Wi-Fi, monitoring target, dan juga menangkap handshake, hingga melakukan analisis keamanan terhadap target yang dipilih. Nah, sebelum kita masuk jauh ke dalam WiFi tersebut, terlebih dahulu kita memahami apa itu WiFi. Jadi WiFi ini adalah tools otomatis pada Kali Linux yang digunakan untuk audit keamanan. Nah, ini bertugas untuk scanning jaringan wireless atau Wi-Fi. Nah, tools ini membantu proses penetration testing Wi-Fi menjadi lebih mudah karena mengotomatisasi beberapa tahapan seperti scanning access point, monitoring jaringan, menangkap handshake, lalu proses cracking menggunakan wordless. Jadi Wi-Fi ini biasanya digunakan dengan tools lain seperti AirCrackNG, T-Sharp, hingga Hashcat. Nah, perangkat yang saya gunakan ini menggunakan laptop dan juga wireless adapter yang mendukung monitor mode. Nah, di sini juga saya menggunakan screenshot hasil scanning jaringan punya teman saya yaitu Muhammad Rizky Ramadan karena keterbatasan hardware untuk scanning tersebut. Nah, pertama-tama pada Kali Linux-nya kita menjalankan yang namanya sudo su. Setelah kita masuk mode root lalu menjalankan sudo su, kita menjalankan Wi-Fi-nya menggunakan perintah Wi-Fi-T. Nah, ketika dijalankan, di sini Wi-Fi-nya otomatis mengaktifkan mode monitor pada monitor mode pada adapter wireless. Nah, monitor mode itu apa? Jadi monitor mode itu adalah mode khusus pada wireless adapter yang memungkinkan perangkat itu membaca seluruh paket Wi-Fi di sekitar. Nah, berbeda dengan mode normal yang hanya menerima data milik perangkat sendiri. Jadi, monitor mode itu memungkinkan adapter untuk memonitor trafik, membaca aktivitas access point, dan juga untuk menangkap paket dari jaringan lain. Oke. Di sini terdapat tulisan using WLAN null already in monitor mode. Nah, artinya adapter berhasil masuk ke monitor mode. Nah, setelah monitor mode aktif, Wi-Fi mulai melakukan scanning dengan jaringan Wi-Fi di sekitar. Nah, di sini di tampilan terminal ini muncul beberapa informasi seperti SSD, CH, yang berarti channel, lalu jenis inskripsinya, INCR, lalu kekuatan sinyalnya atau PWR, lalu status WPS-nya, dan juga jumlah klien yang terhubung. Nah, contohnya terdapat beberapa target seperti AO16, RES, SSID 2, dan lain sebagainya. Nah, di sini Wi-Fi ini bekerja menggunakan frekuensi radio, terutama pada frekuensi 2,4 GHz dan juga 5 GHz. Nah, pada screenshot ini terlihat beberapa channel seperti channel 1, channel 7, dan juga channel 11. Nah, channel ini digunakan untuk komunikasi wireless. Nah, jadi Wi-Fi ini membaca channel tersebut untuk mengetahui posisi frekuensi target, sehingga proses monitoring dan juga capture itu
bisa dilakukan dengan lebih fokus. Nah, di sini saya memilih target, di screenshot ini dipilihlah target yaitu dengan nama Raze. Nah, setelah target dipilih, itu Wi-Fi-nya mulai memonitor trafik dari akses point tersebut. Nah, selanjutnya ini kita mulai menangkap WPA handshake-nya. Nah, WPA handshake itu apa? Jadi handshake itu proses autentikasi antara klien dan juga access point ketika perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi. Jadi, kalau handshake-nya berhasil ditangkap, maka file capture itu dapat digunakan untuk analisis password secara offline. Jadi pada screenshot ini terlihat WPA2 handshake capture dan juga key file content valid handshake, yang berarti handshake berhasil diperoleh. Setelah handshake ini berhasil didapatkan, maka Wi-Fi itu akan menjalankan proses cracking menggunakan wordless. Nah, wordless itu apa? Wordless itu kumpulan kemungkinan password yang dicocokkan dengan hasil dari handshake. Di terminal ini terlihat proses cracking WPA handshake. Tapi hasilnya ini menunjukkan bahwasannya wordless probable txt did not contain password, yang ini. Nah, artinya password target itu tidak ditemukan dalam wordlist yang digunakan. Nah, dari hasil ini dapat dianalisis bahwasannya target ini berhasil dimonitor. Handshake-nya berhasil kita tangkap, namun passwordnya tidak berhasil kita bobol. Nah, ini menunjukkan bahwasannya jaringan target ini kemungkinan itu menggunakan password yang cukup kuat dan tidak terdapat di dalam wordlist. Jadi secara umum jaringan Wi-Fi ini dapat mudah dibobol apabila menggunakan password yang lemah, memakai password umum, menggunakan WPS yang aktif, atau menggunakan kombinasi password yang sangat sederhana. Nah, kalau password yang panjang dan kompleks, itu justru lebih sulit untuk dianalisis. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasannya Wi-Fi ini dapat digunakan untuk melakukan audit keamanan jaringan wireless secara otomatis, lalu memonitor mode. Itu memungkinkan adapter membaca trafik Wi-Fi di sekitar, serta handshake WPA itu dapat ditangkap ketika ada aktivitas klien, dan keberhasilan cracking itu sangat bergantung pada kualitas wordlist dan juga kekuatan password target. Dan pada simulasi ini target berhasil dianalisis, namun passwordnya tidak berhasil kita temukan. Sekian penjelasan dari saya mengenai simulasi tentang audit keamanan jaringan wireless menggunakan Wi-Fi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.